formulasi komposisi kimia fluida. Jadi kita akan dapat tugas kelompok, nggak usah lah ya, udah di kakak di di praktikum udah ada di praktikum, tapi kalau mau tugas kelompok tugas sendiri, belajar sendiri sana gitu. Tapi ini masih ada satu kali lagi, yaitu besok, minggu depan. Nanti kita lihat apa perlu tugas kelompok atau tidak begitu. Nah, yang tahun kemarin itu nggak ada ya, kalau nggak salah tahun kemarin nggak ada yang ambil apa ya, kimia. Kimia atau biokimia? Kimia panas bumi, saya lupa. 11 orang. Tahun lalu ada. Tahun lalu ada. Nah itu tugasnya waktu itu untuk mereka ya. Nggak apa-apa, jadi kalau mau tugas ya tugas, kalau nggak mau ya. Jadi kita review aja yang ini, kalian sudah paham sekali ya. Salah satu yang menentukan persebaran jenis-jenis fluida geotermal pada sistem panas bumi tipe hidrotermal. Jangan ngomong hydrock ya, hydrock nggak ada papanya gitu. Atau hidden geothermal system, mungkin saja airnya sudah sangat sedikit yang di permukaan, sehingga kita tidak mengharapkan seperti ini. Jadi sekali lagi, ini pada sistem hidrotermal. Dan yang mengontrol persebaran jenis-jenis, kalian sudah tahu ada jenis chloride fluid, kemudian bicarbonate fluid, ada acid sulfate fluid, itu adalah topografi. Ya. Nah ini review dulu ya, yang 2 biji ini review dulu. Nah misalnya, ini yang anak suka salah tangkap itu begini. Kirain kok ada badannya, ada kepalanya. Wah, kok boron nih omongannya. Gara-gara kalian sih sensi ya, bisa nyium-nyium bau-bau. Gasnya diganti dari paranormal. Biologis banget. Nah ini chloride fluid, dan di sini ada outflow, jadi dia keluar di sini merupakan mineral chloride fluid. Dia tidak ada yang membebani di sini-sini, sehingga dia enteng aja naik ke sini. Lalu apakah di sini ini kenapa juga ada kala ya katanya di sini neutral chloride fluid aja, tapi kenapa kadang-kadang tidak terlalu, ini kan Pak gambar jauh gitu ya, tapi kenapa kadang-kadang di sini juga ada acid sulfate fluid yang boleh-boleh aja, karena sebenarnya kondensasi itu kan terjadi di mana-mana. Nah hanya saja kenapa dia mostly itu ke pinggir ya, karena ini didorong sama si outflow ini ya, sehingga umumnya mereka itu ada ke pinggir begini. Nah di sini acid sulfate-nya, di sini bicarbonate-nya. Kenapa yang ini jauh banget? Kenapa nggak tukeran aja? Nah umumnya ini karena CO2 itu berat, jadi dia pelan-pelan datangnya ke sini. Itu dibandingkan dengan SO2 atau H2S itu dia lebih cepat. Nah ini seperti ini. Nah ini simple hydrology itu ada di flat terrain. Sementara di yang moderate sampai high relief terrain itu, karena di sini ini banyak sekali kondensat ya, dan kondensat itu juga dia juga ingin bergerak dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Nah ketika dia terus didorong-dorong terus sama uap begitu ya, dan dia jumlahnya bertambah, kan uapnya berkondensasi, lama-lama dia sesak juga di sini. Nah apabila ada retakan-retakan, celah-celah yang mungkin ini bakalan turun. Nah, jadi di sini kompleks ini, airnya itu kompleks, gitu. Ini saya ngulangi aja dari apa yang sudah kalian terima pada waktu geologi panas bumi. Nah, oleh sebab itu, secara geokimia tempat ini kompleks, ya. Kemudian secara mineralogi juga kompleks, gitu. Dia dapat mineral-mineral dari sini ya. Ini mulai first appearance of epigloot sudah ada di sini, tapi kemudian di sini anhydrite juga ada, bikarbonat juga ada. Jadi ini tempat ini sangat kompleks, begitu. Belum lagi kalau boiling kemudian meninggalkan bekas berupa adanya kalsit dan sebagainya. Jadi ini luar biasa sulit tempat ini. Ya tidak sulit, complicated. Yang sulit itu kalau dikerjakan ya ada sulit apa-apa. Nah sekarang
interpretasi. Sekarang kita ini dalam tahap apa? Umpama kita datang ke suatu area, belum ada orang survei di situ, terus kemudian kalian hanya mengingat aja sepotong pesannya Putri, yang bisa untuk di termometri itu ya, yang neutral proactive, lah kamu akhirnya nggak nyampein apa-apa di situ ya. Maka dari itu, jika tempat itu merupakan tempat yang baru dieksplorasi dan kalian ingin mengetahui variasi jenis-jenis sepeda yang ada di tempat itu, ya nggak peduli mau ada chloride fluid atau tidak ada, semua yang dari situ kita sampel ya, karena kita kan sudah punya pengetahuan pada saat praktikum dulu. Yang jernih umumnya adalah chloride fluid, yang keruh umumnya acid fluid ya. Kemudian yang ada endapannya karbonat, biasanya bikarbonat fluid. Jadi dari situ aja kalian sudah bisa, oh iya ini mesti sampel semua. Tinggal kalau misalnya di situ ada 1000 mata air, yuk jangan semuanya harus kasih duit. Tapi ada syaratnya yang besar, yaitu yang besar yang ada outflow-nya. Maksudnya dari tempat mata air itu ada jalan keluarnya. Jadi fluidanya itu ganti terus. Kalau tidak ada, dia cuma tertahan di situ, maka kalau disampel nanti analisis air itu komposisinya tidak valid karena dia ngumpul terus kan. Misalnya ini mata air, jadi sumbernya dari sini, tapi dia nggak bisa keluar, cuman menggenang aja di situ. Lah ini jadi konsentrasinya itu melebihi dari konsentrasi yang sebenarnya. Yaitu kalau tulis tahu mungkin jadi pencarian menurut kalian atau tempat pembuangan sewer system tipe cereng gitu, tapi dia tidak ngalir. Lihat sendiri rupanya kayak apa kan, ngeri sekali kan. Nah jadi kan mestinya ada bisa jalan, bisa keluar begitu. Nah jadi semua jenis fluida yang di permukaan sedapat mungkin itu disampel jenisnya ya. Nah, atau mungkin juga ada yang kita ragu, jangan-jangan mixingnya sampel aja. Nah, relatif sudah mewakili seluruhnya, dan nanti dari situ kita mulai melakukan pemodelan distribusi. Nah, yang paling kuat ya untuk mengindikasikan fluida gawat permukaan dari reservoir, ya fluida yang jenisnya fluida, kemudian keluar dalam keadaan mendidih, flow rate-nya kuat. Nah itu dia yang bisa kita percaya untuk menceritakan keadaan di dalam reservoir. Nah, mengapa begitu? Nah, kalau dia berjalan cepat, dicirikan dengan flow rate yang kuat, yang mendidih, masih panas gitu ya, artinya dia sedikit mengalami interaksi dengan batuan dinding maupun dengan fluida-fluida yang lain dalam perjalanannya. Jadi dia ibaratnya nggak mampir-mampir lama, lewat doang gitu. Nah kalau begitu kita tanyain reservoirnya kayak apa ya? Nah, kamu kalau tanya sama jenis fluida yang ini. Nah tapi sekali lagi jangan sampai lupa, jangan ini tok yang diingat. Nah ini dalam tahap eksplorasi semua jenis mata air panas itu perlu diketahui. Jadi kamu sampai lengkap-lengkap. Nah, kemudian pada tahap monitoring, sepertinya kita juga masih harus nyampein semua. Supaya apa? Supaya kalau ada klaim dari orang-orang, ada mata air berubah lah ini itu, kalau ada sampelnya, lalu dianalisis. Lalu kapan sampel itu dianalisis, hasilnya seperti apa, berkorelasi tidak dengan waktu perusahaanmu itu melakukan sesuatu. Nah, jangan-jangan lagi drilling atau lagi apa, begitu terus kamu udah mengatakan, oh tidak. Nah, ternyata kamunya aja lalai gitu. Ternyata ketika disampel, kok ada perubahan manifestasi. Nah, kamu lihat prosesnya drilling seperti apa, jangan-jangan kontraktormu itu mirip nggak pasang casing atau gimana. Ya, semua itu harus di cross check ya.
Nah, eh, yang menjadi pusat perhatian orang-orang itu kan yang namanya chloride fluid. Nah, chloride fluid di Kamboja, di Lahindong, di manapun yang punya chloride fluid itu umumnya komposisinya hampir sama. Zat-zat terlarutnya di dalam chloride fluid itu juga hampir sama. Nah, bila ada perbedaan, ini umumnya terjadi karena variasi temperatur, kemudian perbedaan sedikit pada kandungan gas, kemudian ada juga mungkin dari sumber panasnya, kemudian jenis batuan induk atau bush rocknya, permeabilitas batuan, dan juga durasi atau namanya aktivitas hidrotermal. Nah, batuan yang tidak permeabel atau sedikit permeabel itu membuat fluida itu jalan susah. Jadi dia akan lama berinteraksi dengan batuan itu. Oleh sebab itu, ya kemungkinan memperoleh zat-zat terlarut yang konsentrasinya lebih tinggi dibanding jika permeabilitas batuan itu besar. Durasi aktivitas hidrotermal. Oleh sebab itu kita mengenal istilah ada yang dinamakan kematangan sistem panas bumi. Tapi sebenarnya kematangan itu bisa dilihat dari yang namanya kematangan proses interaksi fluid. Yang matang itu umumnya sistem geotermalnya itu fluidanya sudah mengalami netralisasi. Kalau kalian ingat dulu kuliah S1 ini masih S1 kuliah panas bumi maksud saya kuliah geologi panas bumi. Di sana kan ada kuliah mengenai durasi aktivitas panas bumi. Nah, ketika sistem itu baru lahir, ya itu kan kalau di gambarnya Mountain and Night itu dia tidak mengatakan kimia sama sekali, tapi kita bisa bayangkan sistemnya baru lahir, konduktif. Kemudian setelah itu mulai ada yang namanya proses konveksi. Nah, ini ada proton diri begini. Di sini ada air yang mestinya si proton itu masih very actively, tidak hanya mengeluarkan panas ke lingkungan sekitarnya, tapi dia juga very actively transferring magmatic volatiles ke lingkungan sekitarnya. Jadi airnya di situ belum netral, ya. Lama-lama kelamaan, bukan makin dingin, makin berkurang volatil magmatik yang dia keluarkan, dan kemudian semakin lama dia mendapatkan imbuan air meteorit, ya. Kemudian si fluida hidrotermal itu semakin lama berinteraksi dengan batuan di sekitar Pluton itu, maka zat-zat magmatik yang reaktif itu lama-lama berkurang, sudah mengalami netralisasi seperti itu, ya. Nah, karena proses interaksi fluida batuan ini merupakan faktor yang penting, ya, di dalam mengontrol komposisi kimia fluida, maka sebagai orang geologi jangan lupa, sekali-sekali lupa sama pengetahuan mengenai komposisi kimia batuan, rock forming minerals at least di daerah berbatuan itu sedimentary rocks. Ada batuan yang kaya akan karbonat, memang sudah dari sananya, jangan karena ada karbonat fluid, tapi memang sudah dari sononya dia kaya akan karbonat, maunya dari fluid gitu. Atau ini batuan seperti gypsum itu kan CaSO4N2. Lalu bilang, ini ada acidic fluid. Dia lupa bahwa segmen-segmen dalam reservoir itu ternyata dia ada gypsumnya misalnya. Nah itu, jadi komposisi batuan itu jangan dilupakan. Berikutnya, kalau kita datang ke suatu daerah yang mau pengamatan manifestasi, memang datang langsung nyampein, kan enggak? Ya, pasti ada pengamatan biologi, ini, itu, dan seterusnya. Dan kemudian yang paling gampang kamu ketahui dari faktor kimia air itu kan pH.
Jadi kamu ambil itu pakai cidu atau gayung, kemudian kamu tes pH-nya. Nah, pH itu apa? pH itu merupakan suatu nilai yang dibuat berdasarkan equilibrium pada proses disosiasi air. Air itu H2O yang mengalami disosiasi menjadi apa? Dia menjadi hidrogen sama oksigen, ya kan? Hidrogen juga disosiasi lagi jadi muatan satu. Nah, pH itu main log H+. H+ itu konsentrasi hidrogen plus 1, itulah nilai pH. Nah, pada sistem panas bumi yang sifatnya itu hidrotermal dan umumnya berada di daerah vulkanik, jadi hal ini berlaku. Daerah vulkanik ya, jadi memang batuannya itu ya sedikit mengandung karbonat begitu. Jadi pH fluida itu ditentukan oleh kehilangan CO2. Nah, kalau Anda lihat yang ini, nah, ini kan ada proses boiling nih. Ini, dan pada saat boiling, gas-gas itu pada lari dari fluida. Gas itu apa? Ya ada uap air, ada CO2, ada H2S, ya, itu pada lari. Nah, yang mengontrol pH itu adalah the loss of CO2. Nah, terus boiling, maka makin lama itu secara progresif itu terus menerus ya, maju terus itu semakin lama itu semakin sifatnya alkalin. Alkalin itu apa? Lebih asam atau lebih basah? Lebih basah aja. Kamu kayak di air mineral itu sekarang ada yang pH-nya 8, sekian, itu sifatnya alkalin. Nah, gitu. Nah ini kalau di panas bumi pH fluida di permukaan bukan oleh kehilangan CO2. Kehilangan CO2 menyebabkan fluida menjadi bersifat alkalin. Nah, oleh sebab itu kalian jangan terbengong-bengong nanti kalau dikasih data dari perusahaan yang umpamanya di permukaan yang namanya pH netral itu nilainya 7, tapi kemudian data geokimia sumur menyebutkan dari kedalaman 1000 meter atau 1500 pH-nya 5,5, lalu kalian teriak, oh no, hati-hati itu sumur kalian nanti korosi. Oh ya jangan. Apa, kamu harus ingat proses ini ya, di dalam reservoir ini belum terjadi kehilangan CO2. CO2-nya masih berada pada fase cair. Ada 2 fase itu, tapi si fase uapnya atau gasnya itu belum pergi, masih di situ. Nah, baru nanti dia ke sini, ke dekat permukaan ini dia baru boiling. Nah, baru di situ akan mulai banyak kehilangan CO2. Nah, pH-nya dari 5,5 geser ke 6, 6,5 dan sebagainya sampai permukaan mencapai sekitar 7. Jadi 5,5 di reservoir itu sudah netral ya. Nah, kemudian bagaimana dengan fluida-fluida yang sifatnya saline? Kalau bahasa Jawanya salin, ya, tapi salin jangan keliru, itu salin itu bahasa Jawa ganti baju. Tapi kalau bersalin saya nggak tahu artinya mau beranak. Jadi kamu kalau punya pacar ya tes, misalnya punya pacar orang Jawa. Kalau kamu mau ganti baju, jangan bilang saya mau bersalin. Kamu tahu bahasa Jawanya salin ganti baju. Jadi kemudian kamu bersalin itu jangan. Ya. Bersalin nanti beranak gitu. Ya. Nah, makin tinggi salinitas ini makin rendah pH. Ya kalau mau percobaan ini ajak pacar atau calon pacar atau mantan calon pacar atau baru calon sudah mantan, itu pergilah ke pantai sana cari air laut itu sambil minta itu kertas pH sama Mas Pati ya. Kalau tes itu air laut itu asam enggak gitu. Nah kemudian
pH itu juga dikontrol oleh kandungan gas, yaitu hilangnya gas dari fase cair menyebabkan pH meningkat. Harapan saya hal seperti ini sudah diajarkan di kelas kimia dasar. Ya, toh. Nah, kemudian di dalam suatu sistem geothermal itu kan kita punya lingkungan yang namanya rock dominated system atau rock dominated environment, ingat enggak? Ya, ini reservoir geothermal. Anggap aja ini sesar yang terus ke bawah gitu. Nah di sini kosong, ini fluid dominated system. Tapi most of the fluid itu tidak ada di sini di tonggak-tonggak batuan itu. Ya. Jadi dia ketemu sama mineral penyusun batuan. Nah, mineral penyusun batuan itu dia berfungsi sebagai buffer atau penyangga apa? Penyangga pH. Nah, siapa mereka itu? Adalah mineral silikat. Silikat artinya apa? Silikat itu bukan terus silika ya, tapi silikat putih belakangnya. Mineral silikat itu kelasnya banyak sekali. Sheet silikat, silikat global, tektrosilikat, rainbow silikat, baru baca semua itu yang namanya Dirhawi and Zusman. Kalau belum pernah baca bukunya, tuntutlah departemen. Kenapa saya belum pernah baca? Lu sih nggak punya buku. Padahal ada, kamunya saya nggak baca, ya. Nah, harusnya departemen itu ada rock forming minerals. Ada satu seri khusus rock forming minerals. Seri yang lain oleh orang yang sama juga. Itu macam-macam, ada subsilika, ada fosilika, dan sebagainya. Nanti tahu nggak ya? Itu pakai kakek kita malu. Enggak. Nah, ini artinya apa? Mineral silikat ini menyangga pH. Jadi seumpama ini sistem geothermal ini kemudian ketambahan sedikit zat-zat entah dari mana gitu. pH-nya tidak berubah banyak. Tadi disangga sama yang namanya mineral silikat itu ada reaksi banyak karena ini lingkungan rock dominated system. Berbeda halnya misalnya nanti jangan ini, nanti kacau ini. Bayangkanlah ini kawah bergas. Kawahnya sama ini kalau berdasnya sebelah sini. Ya. Nah di sini dia namanya magmatic vapor chimney. Jadi di golongan ini chimney kan kayak corong gitu ya. Nah ini kan liquid dominated environment. Nah di sini ya liquid dari magmatik itu di sini aja. Dia nggak bisa cepat-cepat menetralisasi begitu karena dia ada wadahnya di sini gitu. Jadi memang keluar di sini ya magmatic fluid, semua di sini rontok gitu. Tapi andai kata ada sedikit magmatic fluid itu dari diffuse kemana ke sini, dia tidak akan banyak mengubah pH air di sini begitu. Ada mineral silikat bereaksi gitu. Tapi kalau dia menempati satu liquid dominated environment, dia gitu di sini ya nggak pergi ke sini gitu. Ya dia ya tetap aja tidak ternetralisasi begitu. Ya tetap asam nggak asam aja gitu. Umpamanya kurang dingin, kasih dingin supaya udah jelas panas ya. Udah mesti beli baru tuh. Gitu. Nah sekarang ada apa lagi ya di dalam fluid dan geothermal? Kita lihat satu-satu. Nanti minggu depan kita akan melihat yang anion. Kali ini kita lihat anion dulu sama spesies mineral. Besok anion, kemudian kita akan lihat gas juga terakhir. Nah ini amonia atau NH3 ini dapat berupa gas NH3 atau larutan yang namanya dia ada amonium ion. Jadi NH4 begitu. Nah, amonia itu
bisa ada di fluida geothermal tapi jumlahnya sedikit. Nah, seringkali di dalam daftar hasil analisis tidak dilaporkan karena terlalu sedikit, not detected. Nah, tapi NH3 dalam jumlah besar itu bisa saja ada di dekat permukaan, ya berupa kondensat, ngumpul sudah ngumpul. Jadi dari gas NH3 keluar dari uap, ngumpul di situ. Kemungkinan Anda bisa mendapat itu. Nah, tapi bagaimana jika ini sistemnya itu sistem yang di dalamnya ada horizon batuan sedimen, amonia itu bisa berasal dari zat-zat organik atau puluhan zat-zat organik di dalam horizon batuan sedimen. Itu bisa terjadi sehingga NH3-nya tinggi. Itu ada begitu. Nah, jadi sama dengan geofisika, geokimia itu yang ada ambiguity-nya. Kita sama-sama menemukan NH3 pada tinggi nih. Nah, ini apakah hanya karena akumulasi oleh kondensat uap, ataukah dia ada asosiasi dengan horizon batuan sedimen di bawah permukaan? Begitu. Jadi ketika belum konklusif ya sebut saja interpretasinya kalau tidak ini. Nah, nanti dikerucutkan lagi, sama atau seperti geofisika. Itu kan ya ambiguitas, kamu bilang oh di situ ada jebakan biji-besi, tapi temanmu mengatakan enggak, ini modelnya tak gambar becak terpendam, anomalinnya sama, gambar anomalinya sama, itu saja seperti itu. Nah, kemudian arsen. Nah, ini ada suatu mata air yang cantik sekali, kolam ya, di kolam swimming pool. Terus di sini ada merah-merahnya. Ini ternyata endapan mineral ini mengandung arsen sangat tinggi, begitu, ya. Nah, arsen ini bisa berupa asam arsenat atau asam arsenit, gitu ya. Anda pernah dengar ya di SMP. Nah, pada mata air panas dan di dalam reservoir itu arsen itu biasanya dia berupa AS3+. Dia akan mencari pasangan nanti. Oleh sebab itu banyak sekali mineral-mineral geothermal mengandung arsen di dalamnya, karena ini ada 3+-nya itu loh, dia mengikat dengan komponen yang lain. Nah, bisa saja di dalam mineral lempung misalnya ada arsennya, lempung geothermal maksud saya, begitu. Nah, arsen itu naturally occurring di sini. Jadi bukan karena diracun sama orang. Kalau ada orang kemudian menunjukkan hasil analisis fluida dari dari mata air ya, biasanya begitu. Kalau ada arsennya, yaitu naturally occurring, bukan karena proses-proses ekstraksi fluida untuk membangkit listrik atau apa, itu tidak ada. Begitu ya, dia memang ada di situ. Nah, sekarang kita aja yang bijaksana ya, jangan suruh ternaknya minum air panas atau jangan cari perkara lah sama geothermal itu kalau berhadapan dengan data ya, ini seperti ini ada ini begitu. Nah, kemudian boron ini ada berupa asam borat ya, H3PO3 atau HBO2 minus. Nah, mata air panas dengan konsentrasi boron yang tinggi itu umumnya berasosiasi ya, batuan reservoirnya itu berasosiasi dengan batuan sedimen kaya akan material organik. Laut itu adalah kerajaannya boron. Jadi kalau kita punya batuan sedimen yang berbentuknya dulu di laut, ya kita ada kemungkinan mendapatkan air geothermal kita kaya akan boron. Belum lagi kalau umpama ada air konet atau air fosil ya, air dari sedimentasi yang terperangkap dan sekarang menjadi bagian dari reservoir panas bumi yang sangat kaget ada boron yang tinggi. Begitu. Nah, kemudian
rasio ClB nggak pakai K ya, Cl straight B slice B chloride bagi sama boron berguna menentukan jenis batuan reservoir. Nah kalau tadi boronnya itu banyak kan jadi kecil nih angkanya, berarti ClB-nya kecil, kemungkinan you dapat di bawah itu ada batuan sedimen. Jadi biasanya orang itu sampling, kemudian selain membuat diagram segitiga, mereka memanfaatkan nilai konsentrasi Cl dengan nilai konsentrasi B, lalu dibagikan, Cl dibagi dengan B. Nah, kalau nilainya hampir sama semua, oh itu dua, tapi kok tiba-tiba di suatu tempat tertentu di lapangan itu kecil, lah kalau begitu B-nya mungkin besar, atau mungkin ada asosiasi dengan batuan sedimen. Lalu dirunut mana lagi, mungkin kemudian Anda bisa delineasi, oh ini satu sistem geothermal, tapi yang di sini dia banyak dikontrol oleh interaksi dengan batuan sedimen, bisa berupa lempung atau batuan evaporit, atau mungkin juga jebakan-jebakan kenapa ya kasihan ya. Waduh, tadi tanya aja, tadi makan nggak? Sahur. Aduh, waduh. Jangan sering-sering ya. Jangan sering-sering nggak sahur ya. Iya, begitu ya. Jangan. Jadi udah disiapin gitu loh di sebelah tempat tidur. Kalau nggak bangun, waduh, kita piara apa ya? Piara ayam kali. Dimakan sama ayam ya. Wah, ini berkokok telat ya. Ini gimana? Jangan sampai nggak makan. Kalian kan kerja keras nih dari kosan sini, naik motor sambil nyambi jadi Pak Ojek kali ya. Di sini suruh belajar. Begitu tuh nggak makan. Kuliahnya lantai 2. Kok SGLC liftnya macet, naik ke lantai 7 jalan kan. Ya, makan ya, sahur ya. Apa di kosanmu, kampung kosanmu tuh nggak ada yang sahur nggak ada? Hah? Oh nggak seketuk tempat saya ulah lah. Itu isinya remaja-remaja masjid, sama ya remaja-remaja yang nggak masjid tapi tiba-tiba rajin. Itu sampai beli ini loh, drum band, beli snare drum, terus beli yang ini. Iya gitu, beduk, begitu. Terus belum lagi rebana yang biasanya dipakai adik-adiknya yang pengajian, bawa semua cip. Terus yang nggak bawa apa-apa, bawa petungan. Nanti kalau ada tiang atau ada apa itu dia gitu. Jadi saya ikutan bangun juga. Apa kamu tidur di masjid aja? Biar nanti iya. Oh ya. Tapi pada makan ya, jangan nggak makan. Gimana caranya? Oh kalau GoFood jangan itu nggak jalan loh. Ya, biasanya lagi makan juga ya. Wow. Bikin orang Saat jadi lapar lu. Ini gas mulia, lagi kan di bulan yang mulia ini mempelajari dari gas mulia ya, ada argon, ada helium, ada krypton, ada neon, ada xenon ya. Umumnya mereka itu berasal dari atmosfer, begitu. Mereka dapat masuk ke dalam sistem panas bumi itu dibawa sama air meteorit alias air hujan. Gitu. Nah, tetapi argon dan helium ini juga dapat berasal dari radioaktivitas. Nah, helium 4 terbentuk karena peluruan uranium dan thorium. Coba cek lagi buku-buku kimia. Ya, helium 4 ini dari U sama TH. Nah, kemudian K40 ya, menghasilkan argon 40 juga. Oleh sebab itu sering ada age dating ya di
batuan itu menggunakan KAR atau ARAR. Nah ini dari sini. Nah isotop di sini helium dan isotop dari argon itu bisa masuk ke dalam sistem panas bumi melalui input magmatik secara langsung. Itu bisa uranium, thorium, itu magma itu ada yang mengandung itu ya radioaktivitinya lah. Ya kemudian nanti meluruh ya kemudian menjadi helium 4. Nah, kemudian K itu pada batuan beku ada di feldspar, terutama kalau batuan primer, mineral primer itu yang mengandung K itu ortoklas itu ya bisa luruh menghasilkan argon 40. Nah, kemudian ini ada gas mulia, udah mulia berat lagi. Nah itu radon, Rn, radon. Ya, radon ini berat, radioaktif, dan ini betul-betul proses radioaktif. Nah kemudian gas mulia itu dia akan terus masih berada pada fase cair. Tapi ketika nanti cairan itu mendidih, pergilah para gas-gas mulia itu muap ya. Nah, kemudian karena dia sudah menguap ya, pindah ke fase uap, air menjadi sangat miskin akan gas-gas mulia. Nah, oleh sebab itu adanya konsentrasi gas-gas terlarut pada mata air panas, pada discharge sumur bisa dipakai sebagai petunjuk bahwa asal usul fluida panas bumi itu adalah dari air meteorit. Ya. Jadi kadang-kadang belum menguap semua, belum pergi ke fase uap semua, masih ada di air, baik itu discharge sumur atau di mata air panas. Dan ini mengindikasikan ya mostly sistem geothermal itu dipakanin sama air meteorit. Nah, kemudian jika kita bisa melakukan sampling sistematis begitu ya, nanti lama-lama mata air yang sudah mendidih terus-menerus itu, maka dia akan depleted terhadap gas-gas mulia. Seperti itu. Atau kalau kemudian kita mengetahui di permukaan sudah sedikit gas mulia, tapi kemudian dari sampel air sumur itu masih ada, maka kita bisa melihat bahwa in between tempat sampling di bawah permukaan itu dengan permukaan di sini ada zona boiling. Zona boiling itu sangat penting diketahui ya dalam produksi geothermal, karena di situ seringkali terjadi yang namanya scaling calcite boiling, loss of CO2 begitu. Nah di situ terjadi peristiwa deposisi karbonat, peristiwa boto. Beda lagi kalau sama silika tidak di situ. Silika itu di dekat permukaan atau di permukaan, dia lebih merecokin pipa-pipa. Karena kan dingin dari sisi panas mengalir ke pipa-pipa, terutama pipa injeksi, dan dia mengendapnya di situ. Jadi peristiwanya berbeda. Ya, silika mengendap karena cooling. Kalau kamu ingat kuliahnya berdiri, ya. Sementara kalsit, kemudian anhidrit, dia mengendapnya justru kalau lagi boiling, loss of CO2. Itu ya. Jadi besok kalau mau gaya-gayaan nih, mau lomba atau mau presentasi atau apa, wah ini terjadi sekalian silika dan karbonat di dalam sumur, turun panggung. Begitu ya. Nah, beda peristiwa. Ada sana aja. Kawal. Ya udah tak rupiah. Oh, tapi rupiah yang pertama Pak Sarju dulu yang pimpin. Pernah Bu?
Hah? Pernah berarti Bu? Pernah. Kita semua itu nggak ngerasa apa-apa sebetulnya. Terus tapi bos saya, enggak, Pak Saju juga nggak tahu. Oh, Bos saya dulu Pak Joko Widodo itu kan sudah pensiun. Nah, dia kata menerawang dari rumah, kok sana gelap ya? Itu saya nggak mudeng tadinya. Terus sampai dia nyari ke rumah saya, Mbak Pri itu kok lagi di situ gelap apa? Udah kok ganti lampu aja ya? Oh enggak, itu orang-orang aku sih nggak bisa lihat. Terus saya bilang sama anak engineer, jangan pulang dulu ya, nanti saya mau panggil Pak Sarju. Pak Sarju kesini, perintih kan? Ya udah Pak Sarju nggak sini, udah sampai dibeli berdoa deh. Berdoa, kita doa di sini, terus di situ, di sana. Terus kalau di saya nggak ada, kata di sini, Jo. Terus di tempatnya sekarang tempatin Mbak Pi. Udah seperti itu. Terus habis itu suruh lanjut, suruh berdoa sendiri. Terus saya setiap sore dulu saya ada mas keluar sebelum pulang, kita pulang sama-sama, saya suka berdoa masing-masing. Terus Pak Joko udah bilang, kalau sekarang udah cerah dan baru. Sekarang mulai datang-datang lagi. Gimana sih? Tapi ya jangan inilah, kita jangan menyerah. Tapi kalau orang yang percaya di situ ada ini, biar aja. Kalau kita nggak kenapa-napa, ya. Nah, ini dia. Ini kalian sudah pernah lihat ya, sering sekali lihat ini. Saya sering kali menayangkan ini berkali-kali. Lihat ini ada PH, kemudian ada studio. Nah, kalau kamu ingat bahwasannya air hujan itu tidak ada yang mengandung Na, K, dan lain sebagainya. Jadi dapatnya dari mana? Dari batu. Seperti itu ya. Tidak ada air hujan jatuh pakai silika, enggak ada. Gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalian ingat ada batu, ada faktor batu. Lah ini loh. Ya. Jadi kalau kalian heran-heran gitu dari mana asal-asalnya, nah ini kamu cari sendiri di rumah nanti rumusnya plagioklas itu kayak apa, atau at least kalian ingat yang namanya plagioklas itu ya pasti ada kalsium, ada sodium, ada Al, ada silikat, ada SiO2-nya ya. Dan kemudian kalau kelompoknya potasium Vespa ada ortoklas, microcline ya, ada potasium, ada aluminium silikat dan seterusnya. Dari sini Anda tidak terheran-heran. Jadi kalau ada demonstran ngomong, ya itu kandungan sodiumnya tinggi itu di mata air itu, atau kandungan apanya tinggi, kasih ini slide. Tapi jangan slide begini, mestinya gambar gitu ya. Terus ini loh, ini kita namanya plagioklas, kandungannya ini terus ketemu sama H2O plus panas. Nah ini copot nih ininya ini nah itu demonstran mingkem. Terutama kalau demonstrannya bukan yang ini ya, kalau penduduk lokal mah biar sejarah memang tidak nyampe. Tapi demonstran yang jenis-jenisnya mahasiswa, dan mohon maaf bukan mahasiswa teknik geologi. Kalau mahasiswa teknik geologi bukan demo, tapi dia demonstrate how a geothermal system work gitu. Jangan tulis-tulis geothermal bikin mati dan sebagainya. Itu ya barangkali anak itu seberang sana itu ini Monokai, saya tidak lembah Monokai itu yang sering tulis-tulis di koran yang enggak tak laporkan sama budekanya, suruh sini Bu, tak bilangin gitu. Oh iya, tapi nggak kesini juga. Itu lihat kalau yang ngomong seperti itu anak dari Universitas Santang Berantang begitu ya, biar tapi kalau mau UGM saya senang kalian demo. Kalau ada praktek-praktek dari industri geothermal yang tidak benar, demo lah sekeras-kerasnya. Nah, misalnya saja mau discharge test, nggak sosialisasi sehingga sampai ada orang nggak tahu tuh masuk situ kena sama discharge-nya itu. Nah itu kalian demo, begitu ya. Atau apa misalnya yang lain-lain hal yang tidak benar dalam hal operating geothermal company, nah itu demo aja. Ya. Nah, selanjutnya ini kation dulu ya. Nanti
minggu depan kita pakai anion sama yang lain, maka kemudian bagaimana kation-kation itu bermanfaat menjadi biotermometer dengan rumus-rumus ya, bahkan sudah kalian praktekkan itu di dalam praktikum ya toh. Nah, di sini kita ambil dulu sodium atau natrium dengan potasium atau kalium. Nah, konsentrasi mereka dikontrol oleh peristiwa atau reaksi kesetimbangan antara fluida mineral. Lalu banyak orang bilang fluida batuan, tidak apa-apa. Dalam skala yang lebih besar itu fluida dengan batuan. Tetapi ketika sudah masing-masing itu kan fluida ketemu sama mineral A, mineral B, mineral C, mineral D. Yang kita ngomong-ngomong itu antar mineral dulu, ya, mineral dengan air, mineral A dengan air geotermal, mineral B dengan air geotermal, nanti kumulasi hasilnya. Nah, Na dan K ini bisa menjadi dasar bagi penyusunan geotermometer NaK. Ya. Jadi kalau kalian nanti pulang melihat lagi laporan praktikum, jadi ya. Nah, konsentrasinya ini tipikal di mana-mana. K itu 1/10 Na. Nah, kalau nggak percaya, ini K ini kurang lebih itu 1/10-nya Na. Ya main ini toh, ini 1200, ini 140, kurang lebihnya, ya toh, gitu, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian jika NaK itu kurang dari 15, rasio Na dan K itu kurang dari 15, ini cenderung terjadi pada air yang telah mencapai permukaan secara cepat. Nah, rasio NaK yang kecil kurang dari 15 ini sering mengindikasikan zona upflow, permeable. Dan kalau di bawah permukaan, batu-batuan teralterasinya itu umumnya mengandung argularia. Nah, mengapa begitu? K itu adalah unsur di rock forming mineral yang paling sedikit jumlahnya. Kalau tidak percaya, pinjem buku rock forming minerals, lalu kamu bandingkan itu dari halaman sekian sampai halaman sekian. Oh, itu analisisnya lengkap loh. Analisis geokimia mineralnya itu lengkap, kandungannya apa itu lengkap, termasuk A dan sebagainya. Kalau nggak ada dia tulis Na, kalau ada kecil dia tulis, bandingkan itu seluruhnya. Maka K itu adalah paling kecil di antara unsur-unsur penyusun mineral apapun. Bahkan banyak mineral tidak mengandung K. Begitu. Nah, bagaimana dia bisa menghasilkan argularia yang K-nya itu banyak? Ya, argularia ini loh, kode karo ini. Nah, sama dengan ortoplas atau mikrofilm itu KAl silikat, sudah Ca sama Na-nya itu kecil atau malah nggak ada. Nah, jadi bagaimana cara? Katanya di balik mineral itu ada air, behind every mineral there is water. Bagaimana waternya itu kalau sampai bisa mengkonsentrasikan K demikian banyak sehingga Na per K itu menjadi kecil? Artinya apa? Airnya banyak, air bisa banyak. Bagaimana? Karena ada zona permeable. Itu loh, itulah sebabnya argularia itu hadir di situ. Ya. Kemudian sebaliknya, jika NaK tinggi, alias K-nya ini kecil. Kecil ini apa? Air tidak upflow, melipir-melipir, melewati butir-butir antar batuan, antar butir ya apa? Rongga-rongga antar butir batuan atau rongga-rongga antar perlapisan batuan. Itu rongga sedikit. Ya kalau kita nggak bisa lewat ke sini, tapi kalau air bisa begitu lewat. Nah, kemudian ketika dia melewati rongga-rongga antar butir,
maka dia akan mengalami pendinginan. Si fluid nanti mengalami pendinginan secara konduktif di dekat permukaan, sehingga dengan nilai NaK tinggi Anda akan mendapatkan zona outflow atau lateral flow. Jadi di sini upflow ya, NaK-nya kecil, di sini semakin gede. Bisa menggambarkan lidah dari lateral flow itu seperti apa. Begitu loh pekerjaannya orang geokimia itu mengkotak-atik ini, tapi dibarengi dengan pengetahuan geologi. Ya, ada batu apa, ada permeabilitas yang seperti apa. Begitu. Chemist is chemist, but geochemist is geologist who understand chemistry. Dan yang bisa mengaplikasikan chemistry kepentingan geologi maupun kepentingan yang lain. Nah, dasarnya itu ini. Jadi lu jangan lompat mau analisis yang aneh-aneh itu kalau belum ngerti ini. Ya, namanya lompat itu bisa kejelumut. Kalau orang Jawa bilang lu jatuh aja mungkin giginya dulu. Sebenarnya kejelumut. Misalnya waduh, sini kamu nggak nampak gitu atau tempat tinggi. Wah, bingung. Ini dulu yang kena muka. Jadi hati-hati. Maka belajar itu dasar-dasar untuk belajar. Ya. Sekarang kita lihat kation-kation yang lain, ada kalsium, ya, Ca2+. Nah, bangsa-bangsa kalsit sama kanca-kancanya kalsit, kalian hafal nggak teman-temannya kalsit? Siapa saudara-saudaranya kalsit? Dolomit, temennya lagi siapa? Yang serem-serem angker, ankerit. Ankerit ada lah. Baru dengar gua. Baca dong. Pokok yang minerals, ya. Kalsit, dolomit, ankerit, magnesit. Bukan magnetit ya, magnesit. Gerombolannya karbonat. Kemudian mineral anhidrit, CaSO4, fluoride, CaF2. Ya. Merupakan mineral-mineral dengan retrograde solubility. Apa itu retrograde solubility? Nah, dia mengendap kalau gimana? Seperti ya, retrograde solubility. Udah lama saya ngomong begini, beberapa menit lalu. Ya tuh, kalsit, sebetulnya kan silika. Oh iya. Lagi panas, boiling, nah dia retrograde. Oh, itu retrograde. Itu dia retrograde. Yang normal dingin, kalau menggunakan dingin. Nah, rasio Na per Ca, seperti halnya rasio Na per K, ini bisa digunakan sebagai petunjuk. Nah, di mana nilai tertinggi menunjukkan fit langsung dari reservoir. Nilai tertinggi itu apa? Apabila Na per Ca-nya itu tinggi alias Ca-nya itu kecil. Ya toh? Ini fit langsung dari reservoir. Yang Ca-nya kemana? Udah keserap menjadi bagian dari mineral-mineral hidrotermal itu. Biasanya boiling asosiasinya afro. Nah, kemudian bagaimana yang lain-lain? Lithium, cesium. Ini tiga sekawan ini umumnya disebut sebagai air alkali atau alkali jalan. Nah, lithium, cesium ini mudah terserap menjadi bagian dari mineral-mineral hidrotermal. Misalnya klorid, kuarsa, mineral ulah. Kok bisa klorid mengandung lithium, kuarsa mengandung rubidium? Kan kuarsa SiO2 loh ya. Makanya baca buku Rockford Mineral 120. Di situ banyak kontaminannya itu apa asalnya dari mana, berbagai kemungkinan disebut. Tapi kalau kamu nggak baca yo wes wae itu dia kan begitu ya. Nah, konsentrasi rare alkali ini
tinggi pada daerah dengan histologi rheolitik dan andesitik. Busrocknya itu rheolitik andesitik. Tapi menjadi sangat rendah pada batuan Indo yang basilatit. Kalian pernah dengar pegmatit Tiongkok kan? Nah ya kalau fragmennya gede, lahar aja. Lahar kan fragmen gede-gede, ada yang sebut berbois. Ya, tapi apa komposisi namanya pegmatit itu apa? Apa misalnya ada yang gede-gede itu? Karena sih putri pegmatit yang gede, apa tuh? Ya? Yang bervariasi. Ya, PR dan PR di mana terus kenapa bisa mengandung dikatakan dia akan beralkalin misalnya ya dan cari dulu misalnya apa tapi gitu ya. Nah selanjutnya masih ada unsur-unsur yang lain, magnesium dan aluminium. Magnesium tuh Mg-nya tuh plus berapa ya kalau lagi jadi kation? Kalau aluminium ya. Nah, konsentrasi dari magnesium ini umumnya rendah. Tapi coba ibu lihat TV, kan kata nggak boleh beli air kemasan, ya. Ya nggak boleh beli tapi menghemat kemasan. Nah, kalau misalnya nggak beli air kemasan itu, coba nanti dilihat pada waktu iklan televisi itu, iklan air mineral ada Mg-nya, ya 0,0 berapa, itu kelihatan kok. Kalau enggak ya cari aja, atau ke Indomaret tak usah beli ya nggak apa-apa. Lihat aja pura-pura ini katanya dibeli lain, ya. Ini kecil, kenapa kecil di dalam kulit? Karena dia cepat terikat menjadi mineral-mineral sekunder, khususnya klorida. Nah, oleh sebab itu ada Mg klorida, ada Fe klorida. Fe klorida hijau-hijau, Mg klorida coklat. Ada juga yang biru, klorida biru juga ada. Nah, kemudian konsentrasi Mg yang tinggi. Nah, jika di dalam fluid hidrotermal itu ada Mg yang tinggi ya, ini bisa berasal dari pelarutan batuan di dekat permukaan itu. Ya, kan mata air biasanya Mg-nya rendah, tapi kok dia tinggi, lebih dari 0,1. Ya, mungkin di dekat permukaan ini banyak mineral-mineral yang mengandung Mg. Kemudian bisa jadi ada percampuran dengan air tanah yang sudah kaya akan Mg. Karena air tanah itu mineralized water, air yang termineralisasi. Ada pecah partikel, benar? Oh, masih jam segini, jadi benar. Dulu waktu kita menyelenggarakan kursus hidrotermal untuk orang perusahaan, jam segini itu kita belum pulang sampai nanti jam 7 biasanya, karena kita ngebut mau macam-macam. Nah, banyak ya katanya tahu ada ini kok praktikum ya, terpaksa satu utang, mohon maaf ya, UGM praktikumnya siap, kalau mau praktikum malam pindah swasta aja. Kita pokoknya kita lawan kalau seperti itu, jangan takut. Juga di kota kalau ada begini, ya kamu kan takut sama Tuhan, jangan takut sama setan, kan gitu. Iya kan? Kita takut sama setan, takut sama Tuhan, gitu. Jadi ya tuh. Tulis kata-kata. Itu harus diasingkan. Nah, pada chloride fluid ya, yang umumnya diperoleh pada zona-zona outflow itu ya, konsentrasi aluminiumnya itu rendah, bahkan kadang tidak terdeteksi. Nah, mari kita cari ini misalnya
di Wairaki ya itu aluminiumnya malah semuanya tidak mencantumkan aluminium semua, berarti memang kecil sekali. Nah, gitu. Nah ini tapi kalau jenisnya asam sulfat ini mengandung ratusan ppm aluminium. Nah maka dari itu air itu pada keruh, ya toh, ya kan, terus putih-putih gitu. Ini aluminium tuh. Jadi kalau di chloride fluid clear, dia tidak banyak reaksi. Tapi ketika acid sulfate fluid keruh, yang banyak terlalu itu nanti aluminium. Gitu. Kemudian ada juga besi, ada loh mata air itu hitam, ya karena dia mengalirkan besi. Besi simbolnya B ya. Sebab ada anak afirmasi itu di fakultas lain ditanyain besi simbolnya apa, B, pingsanlah kawan saya. Aduh gimana ini 3 atau 4 tahun anak ini di bawah bimbingan saya, teman saya begitu. Ada kan kalau afirmasi satu-satu begitu. Memang betul dia mata pelajaran apa aja ngepulnya ke bapak atau ibu pembimbing khusus ini. Iya. Ya kalau di biologi ada anak afirmasi yang kalian bantu. Dia adalah putra daerah yang udah paling top, hanya saja mungkin di daerahnya nggak dapat kesempatan sehingga dia kurang belajar. Ada nggak anak afirmasi biologi? Nggak ada ya? Tapi aman ya. Tapi dia yang tidak afirmasi. Dari daerah yang tidak afirmasi ya ada. Tapi ada yang Masuk yang di apa namanya asrama itu nggak sumur itu semuanya karena anak bulan semua yang ternyata ternak tadi. Ya tapi baik kalau dia sebab yang bimbingannya kawan saya itu kalau mau kuliah pagi dosennya telepon nggak bisa bangun dan sebagainya, macam-macamnya. Itu tadi yang saya ingat besi itu simbolnya B kata dia. Bahasa Indonesia. Nah sama dengan aluminium, besi itu juga sedikit. Nah kalau ada besi yang barangkali itu ada batuan-batuan mengandung besi, mungkin soda atau apa gitu ya. Nah bagaimana kalau kemudian orang mengatakan wah ini kontaminasi dari sulfur enzim? Ini tidak signifikan sebetulnya. Ketika kita drilling ya, kita mengambil chloride fluid, dia sedikit bereaksi dengan itu. Ya kecuali keluarnya acid sulfate gitu ya. Wah, nah itu reaksi ya gitu. Nah kemudian mangganis, bahasa Indonesia mangan, tapi hanya 2 ya, artinya mangaan gitu. Tapi kalau mangan 1 ya nanti berapa jam lagi. Ini merupakan unsur jejak pada fluida panas. Nah tapi ada nih beberapa mata air panas di Jepang dan di USA itu punya FM yang supaya hidup kita agak bahagia, supaya kita bisa bertahan. Aku onsen ya. cuman kalau di situ kan tanpa busana bareng banyak orang. Oh iya, Kalau memang. satu Iya memang kita kalau onsen nggak boleh baju, pakai baju. Jadi cowok sendiri, cewek sendiri, memang begitu. Ya kita mandi dulu, tidak pakai baju dan kita bawa handuk. Itu handuknya juga dicuci dulu, pokoknya nggak boleh kita potong-potong. Sudah cemplung gitu aja. Ya lihat, kita lihat orang-orang begitu ya. Ya apa aja. Onsen biasanya nanti malam banyak onsen gitu. Nah nih
ada suatu tempat namanya Iron Mountain Hot Spring. Ini dia kaya akan manganis. Coba ya kita klik. Oh, kenapa tidak mau? Di sini saya ada. Di sini bisa keluar. Berhenti saja dulu. Oh, berhenti slideshow dulu. Oke. Oke. Jadi stop slideshow dulu ya. Ini, stop. Terus ke slide yang terakhir ini. CTRL. Klik control. Ini Mantap. nah ini. Nah, ini. Tapi ini mineral apa saya nggak tahu, manggan itu biasanya hitam-hitam ini. Tapi kalau ini merah tuh rhodochrosite jangan-jangan. Ya mungkin ya. Ya. Tapi ini antara lain gampangnya ini. Jadi kalian bisa tuh nanti cari aja Iron Mountain Hot Spring, kamu bisa lihat sendiri sekarang di mana HP kalian. Nah dari mana itu? Nah ini ternyata dia mengatakan ini ya manganis ya. Ini terdapat sebagai ores, misalnya pirolusite, manganis dan seterusnya, dan rhodochrosite. Nah orang-orang zaman dulu itu memakai pirolusite, komponen manganis itu sebagai pigmen untuk menggambar sesuatu pada gunung. Nah ini dikatakan bahwa 1 liter air dari Iron Mountain Hot Spring itu mengandung 11 mg manganis, jadi besar kandungannya. Begitu. Nah, terus kemudian tubuh kita mengandung 12 mg manganis. Nah, kalau cowok disarankan makan 2,3 mg manganis per hari. Kalau cewek 1,8 mg, dan mungkin lebih nanti kalau kamu bersalin. Ya mungkin pada multivitamin itu, mungkin di dalam multivitamin itu ada kandungannya seperti itu, ya. Nah, kemudian selain pada multivitamin, nah di sini ada di beras coklat, ya. Kemudian ada biji-bijian, kemudian kacang-kacangan. Kemudian dikatakan ada pada nanas, oatmeal, beans, spinach, ya, ayam, ya. Jadi harus makan karena kamu membutuhkan, nih cewek membutuhkan sekitar 1,8, apalagi nanti kalau hamil dan menyusui kita kan membutuhkan lebih. Side product dari geothermal itu bisa saja manganis itu diekstraksi untuk multivitamin, bisa seperti itu. Tapi jangan kamu minum dari itu ya kelebihan, karena itu tadi sudah 11 mg begitu ya. Tapi ini loh, geothermal fluid itu mempunyai side product, antara lain ada lithium, ada manganis dan sebagainya, yang diekstraksi memang untuk multivitamin. Nah belum lagi ekstremofilik yang hidup pada fluid dan geothermal itu, dia menghasilkan enzim, di mana enzimnya juga dipakai dalam proses pembuatan obat. Itu geothermal itu. Nah sekarang balik lagi ke sini. Nah sekarang enjoy onsen. Nih. Tapi dalam hal ini adalah konteksnya sama komposisi mineral, ya, komposisi zat-zat terlarut di dalam air panas, begitu ya. Ini nanti yuk cari sendiri, enjoy onsen, nanti cari sendiri ya, bisa dibaca sendiri. Nah, ini katanya ada 10 tipe onsen di Jepang. Ini Beppo Hot Spring Concept sini itu World Geothermal Congress yang kedua tahun 2000. Ini onsen begini bermacam-macam. Nah ini ada yang namanya kandungannya bermacam-macam. Ada yang simple onsen, yang sebetulnya simple onsen itu sebetulnya chloride fluid biasa. Kemudian chloride onsen ini yang tinggi, kalau ini dan bikarbonat, ada sulfat. Nah ini
Nah ini bahkan di Sulawesi Utara itu mereka mandinya itu di yang jenisnya sulfat. Tapi kalau saya karena ya gatel-gatel, oleh sebab itu saya minta mereka campur dengan air sungai atau air apa, jangan seperti itu. Tapi mereka bilang oh kita sudah dari kecil mandi itu. Kulitnya banyak. Ada carbon dioxide onsen, ada iron onsen, acidic onsen. Ya tapi ya bukan terus acidic sampai yang bagaimana gitu. Nanti kalian cari sendiri, kalian baca ya supaya apa kalian senang seperti apa nih chloride onsen, benefitnya apa. Bicarbonate onsen, benefitnya katanya skin beautification, skin health. Kata dia, katanya punya onsen gitu. Tapi kalau mau betul ya orang-orang itu turun ke sini, kemudian betul-betul dianalisis ya. Tapi analisis mahal kalau mahasiswa ya jangan jutaan analisisnya, ya kan? Nah ini orang pada apa onsen di tempat terbuka. Tapi kayaknya ini nggak tahu nih onsen apa bukan. Ini laki perempuan atau laki semua? Lagi semua, Bu. Lagi semua. Nah, ini sebenarnya oh iya lady boy bisa aja. Nah ini mas sudah iklan pariwisata. Tapi begitulah ya. Jadi kalian ini belajar textbook paper ya paper. Tapi coba di linkkan dengan hal-hal yang membuat geothermal itu makin menyenangkan. Nah yang ini Oneto, Hot Falls, and Spring ini yang dikatakan kaya akan manganis. Oneto, Hot Falls, dan yang putih-putih itu airnya ini tapi panas kata. Nah, dia katanya mengandung manganis itu yang di Oneto ini. Jadi kalau di Amerika, di USA tadi yang di Iron Spring ya, yang di Jepang ini yang di Oneto, Hot Falls and Springs, banyak airnya mengandung banyak manganis, katanya begitu. Ya berhubung ini bulan Ramadan, saya cukupkan sekian. Lapar. Udah lapar. Sudah langsung melek ya. Bikin salah loh. Minggu depan. Kurang. Gue ngantuk dikit. Tidur ibadah. Sebab salah ya. Lapar masuknya ngantuk ya. Berkurang. Makan. Besok kuliah.